Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian surat Al-Baqarah berdasarkan tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Pada kesempatan kali ini kita awali dengan keunikan Al-Quran. Surat Al-Baqarah dimulai dengan 3 potong huruf, alif, lam, mim, yang kemudian diikuti dengan pembicaraan tentang kitab Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Huruf-huruf potongan semacam ini sering disebutkan di dalam permulaan beberapa surat Al-Quran. Banyak pendapat yang timbul di dalam menafsirkannya, dan kita memilih mana yang kita sukai. Huruf-huruf ini merupakan isyarat untuk mengingatkan bahwa kitab Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf semacam ini yang sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab yang diturunkan firman ini. Namun demikian, ia merupakan kitab mukjizat sehingga mereka tidak dapat menyusun huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran, sebuah kitab yang berkali-kali menantang mereka untuk membuat yang sepertinya, atau membuat 10 surat yang sepertinya, atau membuat 1 surah saja yang sepertinya. Namun mereka tidak mampu menjawab tantangan ini. Keadaan kemukjizatan ini seperti halnya penciptaan makhluk. Penyusunan Al-Quran dari huruf-huruf ini merupakan contoh penciptaan Allah terhadap segala sesuatu dan terhadap manusia juga. Tanah di bumi ini tersusun dari zarah, molekul-molekul yang sudah dimaklumi sifat-sifatnya. Apabila manusia hendak menciptakan sesuatu dari debu-debu ini, paling banter mereka hanya membuat
batu bata, bejana, tembikar, bangunan, atau perkakas dengan segala kelembutannya. Akan tetapi Allah menciptakan kehidupan dari debu-debu dan tanah-tanah ini, kehidupan yang berdenyut dan bergerak, yang mengimplikasikan adanya rahasia ilahi yang luar biasa, rahasia kehidupan. Itulah rahasia yang manusia tidak mampu menggapainya, yang tidak mampu mengetahuinya. Demikian pula lah Al-Quran yang tersusun dari huruf-huruf dan kata-kata, yang dengan huruf-huruf dan kata-kata ini manusia dapat menyusun perkataan dan menyusun puisi. Sedangkan dari huruf-huruf dan kata-kata ini Allah menciptakan Al-Quran dan Al-Furqan, kitab pembeda antara yang hak dan yang batil. Perbedaan antara apa yang diciptakan manusia dan yang diciptakan Allah dari huruf-huruf dan kata-kata ini adalah seperti perbedaan antara tubuh kasar yang mati dengan ruh yang terus berdenyut dan bergerak. Dan itulah perbedaan antara gambaran kehidupan dengan hakikat kehidupan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Dari mana adanya keraguan dan kesangsian? Petunjuk kebenaran dan keyakinannya tersimpan di dalamnya dan tampak jelas dalam ketidakmampuan mereka membuat yang sepertinya dari huruf-huruf yang ada di antara mereka, yang dikenal dari bahasa mereka. Dari sisi mana keraguan itu? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk itulah hakikatnya, petunjuk itulah tabiatnya, petunjuk itulah eksistensinya, dan petunjuk itu pula lah materinya. Akan tetapi bagi siapakah gerangan petunjuk Al-Quran itu? Untuk siapakah kitab itu menjadi petunjuk, cahaya, pemandu, penasehat, dan pemberi penjelasan? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan di dalam hati itulah yang menjadikan yang bersangkutan layak mendapatkan manfaat kitab ini. Ketakwaan yang membuka kunci-kunci hati hingga kitab itu dapat masuk ke dalamnya dan memainkan peranannya di sana. Ketakwaan yang menjadikan hati ini tanggap atau menerima dan menyambut kitab suci itu. Oleh karena itu, orang yang ingin mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran haruslah datang kepadanya dengan hati yang bersih, hati yang sehat, dan hati yang sejahtera. Dengan hati yang tulus murni. Kemudian datang kepadanya dengan hati yang takut dan berhati-hati, khawatir berada di dalam kesesatan dan diperdaya oleh kesesatan. Nah, pada waktu itu terbukalah untuk rahasia-rahasia dan cahaya Al-Quran, tercurah semuanya di dalam hati yang datang kepadanya dengan takwa, takut,
responsif dan siap untuk menerimanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Lalu Ubay menjawab sambil bertanya, "Pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri?" Umar menjawab, "Pernah." Ubay bertanya lagi, "Apakah gerangan yang engkau lakukan?" Umar menjawab, "Aku berhati-hati dan berupaya menghindari." Ubay kemudian berkata, "Itulah takwa." Itulah takwa. Sensitivitas dalam hati, kepekaan dalam perasaan, responsif, selalu takut, senantiasa berhati-hati, dan selalu menjaga diri dari duri-duri jalan kehidupan yang penuh dengan duri kesenangan dan syahwat, duri-duri keinginan dan ambisi, duri-duri kekhawatiran dan ketakutan, duri-duri harapan palsu terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi harapan, dan ketakutan palsu kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat dan mudarat, dan berpuluh-puluh macam duri lainnya. Yang berikutnya, ciri-ciri golongan muttaqin. Ayat berikutnya menerangkan sifat-sifat dan karakter orang-orang muttaqin, yaitu sifat kaum mukminin terdahulu di Madinah yang notabene merupakan sifat-sifat tulus orang-orang mukmin dari umat ini pada setiap saat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Al-Baqarah ayat 3-4. Ciri pertama dari orang-orang muttaqin ialah kesatuan perasaan yang positif dan aktif. Suatu kesatuan yang menghimpun di dalam jiwa mereka iman kepada yang gaib dengan menunaikan kewajiban, iman kepada para rasul secara keseluruhan, dan sesudah itu yakin adanya kehidupan akhirat. Inilah kelengkapan yang menjadi ciri khas akidah Islam, menjadi ciri khas jiwa yang beriman dengan akidah ini, yang layak menjadi akidah terakhir untuk diterima oleh semua manusia, dan untuk menjaga kemanusiaan seluruhnya agar manusia dapat hidup di bawah naungannya dengan segenap perasaannya dan manhaj
sistem hidupnya secara sempurna, menyangkut perasaan dan amal, iman, serta peraturan. Kalau kita rinci ciri-ciri pertama orang yang takwa ini sesuai masing-masing kata yang menjadi bahan bentukannya, maka terungkaplah bagi kita betapa kata-kata ini mengandung nilai yang asasi bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Mereka yang beriman kepada yang gaib, maka tidak ada yang dapat menghalangi perasaannya untuk mengadakan hubungan antara ruh mereka dengan kekuatan terbesar yang menjadi sumbernya dan menjadi sumber alam semesta ini. Tidak ada yang menghalangi antara ruhnya dan apa yang ada di balik semua yang dirasakan ini, yang berupa hakikat-hakikat, kekuatan-kekuatan, potensi-potensi, ciptaan-ciptaan, dan semesta yang maujud. Iman kepada yang gaib merupakan palang pintu yang dilewati oleh manusia, melewati tingkat binatang yang hanya mengerti apa yang dicapai panca inderanya saja, menuju martabat manusia yang mengerti bahwa yang ada ini lebih besar dan lebih lengkap daripada bingkai kecil terbatas yang bisa dicapai panca indera itu, di mana ia hanya sebagai sarana untuk mengembangkan panca indera menuju ke alam yang lebih luas itu. Inilah suatu peralihan yang memiliki pengaruh yang besar di dalam pikiran manusia terhadap hakikat wujud semesta, hakikat wujud dirinya, dan hakikat kekuatan lepas di alam semesta ini juga berpengaruh terhadap perasaannya kepada alam dan apa yang ada di balik alam semesta ini. Hanya di sana ada kekuatan dan pengaturan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupannya di muka bumi. Maka orang yang hidup di dalam bingkai kecil dan cuma sebatas apa yang dapat dicapai panca inderanya saja, tidaklah sama dengan orang yang hidup di alam besar yang dicapai dengan mata dan pandangan batinnya, yang memperoleh gema dan isyarat-isyarat di dalam suara dan lubuk hatinya. Ia merasa bahwa jangkauannya lebih luas dan masa dan tempat dari pada segala sesuatu yang dicapai pikirannya dalam usianya yang terbatas. Dan juga dia merasa bahwa di balik alam yang nyata dan tidak nyata terdapat hakikat yang lebih besar dari alam semesta ini, yang menjadi sumber alam dan menjadi asal muasal wujudnya, yaitu hakikat zat ilahi yang tidak dapat dicapai oleh pandangan mata dan tidak dapat digapai oleh akal pikiran manusia. Dengan demikian, terpeliharalah kemampuan pikiran manusia yang terbatas jangkauannya itu dari bertindak sewenang-wenang, melampaui batas, dan sibuk dengan sesuatu yang ia tidak diciptakan untuknya, tidak diberi kemampuan untuk meliputinya, dan tidak ada gunanya sama sekali kalau ia menggunakannya untuk itu. Sesungguhnya kemampuan pikiran yang diberikan kepada manusia adalah untuk menegakkan kekhalifahan di muka bumi. Ia diserai kehidupan praktis yang dekat atau digeluti ini untuk memandangnya dan merenungkannya, untuk bekerja dan berproduksi, mengembangkan dan memperindah kehidupan ini. Dengan menggunakan potensi ruhaninya untuk berhubungan secara langsung dengan alam semesta dan sang penciptanya, serta meninggalkan urusan gaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikirannya.
Adapun usaha untuk memahami apa yang ada di balik alam nyata ini dengan menggunakan akal yang terbatas kemampuannya sesuai dengan keterbatasan bumi dan kehidupan di atasnya, tanpa memiliki sandaran dari ruh yang mendapatkan ilham dan mata hati yang terbuka, serta tidak mempercayai perkara gaib yang tidak dapat dicapai oleh akal ini, maka usaha ini pertama mengalami kegagalan dan akhirnya sia-sia. Gagal karena ia mempergunakan alat yang tidak diciptakan untuk lapangan ini, dan gagal karena ia telah berlaku sewenang-wenang menggunakan kemampuan akal yang tidak diciptakan untuk hal-hal seperti ini. Apabila akal manusia telah menerima aksioma pertama bahwa sesuatu yang terbatas tidak dapat mencapai sesuatu yang mutlak tidak terbatas, maka demi menghormati logika ini sendiri, dia dapat menerima kesimpulan bahwa untuk mencapai sesuatu yang mutlak itu adalah mustahil, dan bahwa tidak dapatnya dicapai sesuatu yang tak diketahui itu bukan berarti meniadakan keberadaan sesuatu yang tersembunyi di dalam kegaiban. Dengan demikian, ia harus menyerahkan perkara gaib kepada kekuatan lain yang bukan kekuatan akal. Hendaklah diperoleh ilmunya tentang hal itu dari yang maha mengetahui semua yang tampak dan yang tidak tampak, yang gaib dan yang nyata. Menghormati logika akal seperti ini menjadi hiasan orang-orang mukmin, dan ini merupakan ciri pertama dari sifat-sifat orang-orang muttaqin. Iman kepada yang gaib merupakan persimpangan jalan dalam mengangkat martabat manusia dari dunia binatang. Akan tetapi, golongan materialis pada zaman sekarang ini, sebagaimana halnya semua golongan materialis dalam setiap zaman, ingin mengembalikan manusia ke titik terendah, ke dunia binatang yang keberadaannya tidak lain hanya untuk sesuatu yang dapat dicapai panca indera saja, dan mereka menamakannya sebagai kemajuan, padahal itu sebenarnya adalah keterpurukan yang Allah melindungi orang-orang mukmin daripadanya. Karena itu dijadikanlah sifat khusus untuk mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, dan keterpurukan adalah bagi orang-orang yang terpuruk dan terjungkal. Yang mendirikan salat, maka mereka yang menghadapkan dan mengarahkan ibadah kepada Allah yang Maha Esa saja, dan dengan demikian meningkatlah derajat mereka, tidak menyembah kepada sesama hamba dan tidak menyembah benda-benda. Mereka yang menghadapkan diri kepada pemilik kekuatan mutlak yang tak terbatas, mereka menundukkan wajahnya kepada Allah, bukan kepada sesama hamba. Hati yang bersujud kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan berhubungan dengannya siang dan malam selalu merasa bahwa dia berhubungan dengan zat yang wajib wujudnya, dan dia mendapatkan bagi hidupnya tujuan yang lebih tinggi daripada berkutat di bumi dengan segala kebutuhannya. Ia merasa bahwa dirinya lebih kuat dari makhluk lain karena ia berhubungan dengan pencipta makhluk-makhluk ini. Semua ini menjadi sumber kekuatan hatinya, sebagaimana ia menjadi sumber baginya untuk menjauhi dosa dan berbuat takwa, dan menjadi faktor penting dalam pembinaan kepribadian dan menjadikannya memiliki persepsi robbaniyah, perasaan robbaniyah, dan perilaku robbaniyah yang selalu disertai dengan bimbingan ketuhanan.
dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maka sejak awal mereka mengerti bahwa harta yang ada di tangan mereka itu adalah rizki dari Allah, bukan hasil ciptaan dirinya sendiri. Nah, dari pengakuan terhadap nikmat rizki ini, maka ia ingin membagi kebaikan dengan semua makhluk. Timbul rasa solidaritas sosialnya dengan sesama makhluk Allah, merasa sama-sama unsur manusia dan merasakan persaudaraan dengan sesama manusia. Nilai semua itu tercermin dalam pembersihan jiwanya dari penyakit bakhil dan pensuciannya dengan melakukan kebajikan. Dan nilainya lagi ialah menjadikan kehidupan sebagai lapangan untuk tolong-menolong, bukan untuk berperang dan bertengkar. Untuk memberikan rasa aman kepada yang tak berdaya, lemah dan terbatas. Juga menimbulkan perasaan di dalam hati mereka bahwa mereka hidup di antara hati, wajah, dan jiwa, bukan di antara kuku, pencakar, dan taring. Infak di sini menyangkut zakat dan sedekah dan segala sesuatu yang dinafkahkan untuk kebaikan dan kebajikan. Infak telah disyariatkan sebelum disyariatkannya zakat, karena infak merupakan pokok yang menyeluruh yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian surat Al-Baqarah bagian yang pertama dari tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran karya Sayyid Qutb. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.